Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1931. Saat ini, Ye Yuan dan Yu Ying keduanya memperlakukan Wang Jian seperti udara. Ye Yuan tidak menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak takut akan masalah. Karena orang-orang menindasnya sampai di depan pintu, dia tentu saja tidak punya alasan untuk mundur. Meremehkan sisik hitam sekalipun, benar-benar sombong. Aku akan membiarkanmu melihat hari ini betapa kuatnya sisik hitam. Yu Ying berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, begitukah? Kalau begitu aku harus memeriksanya dengan baik. Di bawah panggung, ketika Tuan dan pelayan Jiang Yuan sedang melihat pemandangan ini, mereka mencibir dengan dingin tanpa henti. Betapa kuatnya Yu Ying, mereka sangat jelas. Bahkan tingkat kesulitan pil dewa peringkat 8 kesulitan tier 5, dia juga pernah menyempurnakan sampai tingkat dewa sebelumnya. Meskipun kekuatan Ye Yuan sangat besar, namun dia sudah mencapai batasnya jika dia sudah mencapai tingkat sisik hitam ini. Memang orang yang merendahkan, orang seperti ini sama sekali tidak layak untuk tetap berada di paviliun alkimia surgawi. Jiang Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Setelah Jiang Hua dipukuli, dia menemui Yu Ying dan memintanya mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Ye Yuan. Yu Ying sangat taat pada aula angin musim semi. Jiang Yuan juga menjaganya dengan sangat baik, hubungan kedua orang itu sangat bersahabat. Jiang Yuan mengucapkan kata-kata yang tidak berdasar untuk didengar Yu Ying. Dia secara alami sangat marah dan segera datang untuk mencari masalah dengan Ye Yuan. Sekarang, Yu Ying mengusir kesombongan Ye Yuan. Ketika itu sampai ke telinga Jiang Yuan, dia semakin mempercayai kata-kata Jiang Hua. Melihat Ye Yuan menerima taruhannya, Jiang Hua sangat senang di hatinya. Kepala keluarga, benarkan. Berandal ini tidak memikirkan siapapun, apalagi aku, yang hanya seorang pelayan. Jiang Hua berkata dengan ekspresi sedih. Jiang Yuan mengangguk dan berkata, menaiki kepala kita, dia harus menanggung konsekuensinya. Aku sudah mengatur agar orang-orang menunggunya di luar kota. Selama dia meninggalkan kota, dia pasti akan mati. Sebagai tetua aula angin musim semi, Jiang Yuan tentu saja bukanlah orang yang berhati lembut dan baik hati. Ye Yuan memukul pelayannya sama dengan memukul wajahnya. Bagaimana dia bisa menahannya? Terlebih lagi, Ye Yuan bahkan menghina aula angin musim seminya. Jiang Hua sangat gembira saat mendengarnya. Jelas sekali, dia tidak menyangka kepala keluarga benar-benar menangani segala sesuatunya tanpa melewatkan satu detail pun. Terima kasih banyak, kepala keluarga, karena telah melampiaskan rasa frustrasiku ini. Jiang Hua berkata dengan penuh semangat. Di atas panggung, kedua orang itu sudah bersiap. Pertempuran hebat hampir pecah. Sebelumnya, belum pernah ada alkemis ungu gelap yang menantang alkemis sisik hitam. Perbedaan antara keduanya terlalu besar, tidak ada kemungkinan untuk menantang sama sekali. Tapi hari ini, Ye Yuan, si ungu tua ini, benar-benar menantang sisik hitam. Terlebih lagi, Yu Ying adalah eksistensi yang sangat kuat di kalangan alkemis sisik hitam. Bocah, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah apa yang disebut pusat kekuatan alkimia Dao sejati. Kamu masih pagi. Hari ini, aku akan menyuruhmu keluar dari ibu kota kekaisaran yang besar. Yu Ying berkata sambil tersenyum dingin. Sebenarnya, sebelum ini, perkiraan semua orang terhadap kekuatan Ye Yuan hanyalah sisik hitam. Hanya saja perbedaan kekuatan di antara pembangkit tenaga alkimia sisik hitam juga sangat besar. Eksistensi kuat di antara mereka memasuki alam Dao bertahun-tahun yang lalu dan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Bagi dewa alkimia, alam Dao adalah titik balik, alam semesta lain. Hanya saja Yu Ying tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah berada di tahap penyelesaian alam Dao. Baiklah, cukup omong kosongnya, jika menyombongkan diri bisa memurnikan pil, siapapun bisa menjadi alkemis di dunia surga ini, kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah Yu Ying menjadi hitam saat dia berkata dengan suara serius, anak nakal yang lidahnya silet. Selama pertarungan alkimia, kamu harus berhati-hati. Kekuatan jiwa Yu Ying yang besar tiba-tiba meletus, membuat orang-orang merasa ngeri. Ketika memasuki keadaan penyempurnaan pil, Yu Ying masih gagal menunjukkan penahanan, memberi orang perasaan yang sangat dominan. Segera, aura yang dalam dan tidak dapat dipahami perlahan-lahan muncul di sekitar kuali obat. Aura Yu Ying menjadi semakin kuat,
seperti seekor harimau ganas, bergegas menuju wilayah Ye Yuan, sangat mendominasi. Di mata orang luar, Yu Ying ingin secara paksa menduduki seluruh arena, tidak memberi Ye Yuan peluang untuk bertahan hidup. Alam Dao Yu Ying, momentumnya yang mengesankan secara alami sangat berbeda dari lawan yang dihadapi Ye Yuan. Kekuatan tumbukannya 1000 kali lebih kuat dari yang lain. Di bawah aura kuat Yu Ying, Ye Yuan tampak berada dalam situasi berbahaya. Memang benar, masih terlalu dini bagi Ye Yuan untuk berurusan dengan alkemis sisik hitam. Inikah kekuatan pusat kekuatan puncak tingkat sisik hitam? Sungguh sangat kuat. Sepertinya Ye Yuan menghadapi lawan sepadannya kali ini. Melihat situasi Ye Yuan, semua orang menghela nafas secara emosional satu demi satu. Berat, apakah kamu tidak meremehkan sisik hitam? Inilah kekuatan sebenarnya dari sisik hitam. Aku masih ingin melihat bagaimana kamu memurnikan pil. Di luar penyempurnaan pil, Yu Ying masih memiliki sisa kekuatan untuk berbicara dengan Ye Yuan. Di bawah campur tangan auranya yang kuat, orang biasa tidak dapat mempertahankan keadaan pikirannya sama sekali. Penyempurnaan pil tidak memungkinkan kesalahan sedikit pun. Setelah diinterupsi, sangat mudah untuk mempengaruhi hasil penyempurnaan pil. Aura Yu Ying seperti air pasang, menyapu aura Ye Yuan gelombang demi gelombang, sangat mendominasi. Pertarungan alkimia semacam ini adalah pertarungan Dao dua orang. Tapi saat ini, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya dan berkata dengan dingin, hanya sedikit kekuatan ini. Benar-benar mengecewakanku. Yu Ying tertawa dingin dan baru saja hendak membantah ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah. Aura Ye Yuan tiba-tiba berubah. Momentum besar seperti lautan langsung terdorong ke belakang. Awalnya, di atas arena ini, aura Yu Ying menyebar di mana-mana. Namun dalam sekejap mata, serangan itu dibalas oleh Ye Yuan. Ekspresi Yu Ying tiba-tiba berubah. Bagaimana dia masih mau berbicara? Dia menggunakan semua metodenya, ingin menghentikan tekanan lawan. Namun semua tindakannya sia-sia. Seni bintang surgawi kekacauan milik Ye Yuan bergerak dengan kekuatan penuh, maju dengan tak tertahankan, menghancurkan Yu Ying seperti menyapu daun-daun mati. Namun, Yu Ying pada akhirnya adalah pusat kekuatan alam Dao. Akhirnya, di saat-saat terakhir, dia memblokir serangan Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Pada saat ini, Ye Yuan mirip dengan dewa. Aura misterius di sekelilingnya membuat orang gemetar. Ini, apa yang terjadi di sini? Kenapa Ye Yuan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Terlalu tidak terbayangkan. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Menyembunyikan kekuatan, pantatku. Kita saja yang tidak memenuhi syarat untuk membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Semua orang sangat terkejut. Pemandangan di depan mata mereka benar-benar di luar dugaan mereka. Selama ini, pertarungan alkimia Ye Yuan tampak sangat ramah. Dia belum pernah mengambil inisiatif menyerang orang lain sebelumnya. Karena tidak menonjolkan diri untuk waktu yang lama, semua orang mengira kekuatannya hanya berhenti di sini. Tapi hari ini, Yu Ying bersikap sombong sehingga memicu kemarahan Ye Yuan dan membuatnya memperlihatkan taringnya yang ganas. Dia berusaha sekuat tenaga. Ye Yuan yang berusaha sekuat tenaga sebenarnya sangat mendominasi. Yu Ying saat ini pucat pasi, tangan dan kakinya kebingungan. Dia sudah berada dalam kebingungan. Di bawah dominasi Ye Yuan, auranya ditekan hingga radius 10 kaki dan tidak mampu menembusnya lagi. Tidak buruk, setidaknya kamu memiliki beberapa keahlian. Hanya saja kamu terlalu lemah. Ye Yuan perlahan membuka mulutnya, gelombang serangan dahsyat lainnya melanda. Yu Ying tidak tahan lagi, seteguk darah segar keluar. Tungku pil obatnya juga menjadi pil yang tidak berguna. Yu Ying memandang Ye Yuan, sangat terkejut. Hilang. Dia sebenarnya dikalahkan. Dia, dewa alkimia bintang 6 tingkat menengah yang bermartabat, eksistensi puncak di antara para alkemis sisik hitam, benar-benar kalah dari dewa alkimia bintang 5. Yu Ying merasa seperti sedang bermimpi. Wang Jian melihat botol obat kecil di tangannya, terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pil Dewa Roh yang besar. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah pil api merah 9 kecemerlangan tingkat kesulitan 8. Saat kata-kata ini keluar, seluruh penonton tercengang. Sebelumnya, Ye Yuan pernah memurnikan pil Dewa Roh dalam jumlah besar. Hanya saja setelah tiba di arena ungu tua, dia jarang memurnikan pil Dewa Roh yang besar lagi. Bahkan roh hampa pun jarang dimurnikan. Semua orang berpikir bahwa ini karena tingkat kesulitan pil obat semakin meningkat, kekuatan Ye Yuan tidak lagi cukup untuk memurnikannya lagi.
Baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata pemikiran mereka semua salah. Kesalahan besar. Saat Ye Yuan bertukar serangan dengan mereka, dia bahkan tidak menggunakan 30% kekuatannya. Dia sedang bermain-main. Pil Dewa Roh Besar tingkat kesulitan 8, konsep macam apa itu? Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu seluruh pusat kekuatan tingkat hitam. Pusat kekuatan tingkat sisik hitam, lupakan pil Dewa Roh yang besar, bahkan pil Dewa Roh ungu harus bergantung pada keberuntungan juga. Tapi Ye Yuan memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar secara langsung. Perbedaan ini terlalu besar. Mungkinkah Ye Yuan sudah dilengkapi dengan kekuatan untuk menjadi pusat kekuatan tingkat alkimia surgawi? Berpikir sampai di sini, semua orang terkejut. Yu Ying melihat pemandangan ini dengan bingung. Hingga saat ini, dia masih belum bisa mempercayainya. Dia kalah telak. Hanya dalam beberapa lusin napas dari awal hingga akhir, dia benar-benar hancur berantakan karena serangan Ye Yuan yang seperti air pasang. Tapi Ye Yuan menyempurnakan pil Dewa Roh yang sangat besar. Kekuatan semacam ini adalah puncak yang jauh di luar jangkauan hidupnya. Ye Yuan perlahan datang ke hadapan Yu Ying dan berkata dengan dingin, "Tuan, tolong." Seluruh tubuh Yu Ying bergetar, ekspresi wajahnya berubah berulang kali. Alasan mengapa dia memasang taruhan ini adalah karena dia merasa tidak akan kalah. Namun hasilnya dia dikalahkan. Tidak melangkah ke ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau dalam hidup ini, konsekuensinya terlalu parah baginya. Prospeknya sangat bagus, dengan harapan untuk memasuki Alchemy Celestial Pavilion. Namun kini, semuanya berubah menjadi gelembung. Melihat Yu Ying tidak bereaksi, Ye Yuan berkata dengan dingin, "Enyahlah, apa kamu ingin mengingkari ucapanmu sendiri? Apakah ini kebiasaan aula angin musim semimu?" Yu Ying masih diam, hanya saja otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Jelas sekali, dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Mengingat kembali kata-katanya di depan begitu banyak orang, bagaimana dia masih bisa bertemu orang-orang di masa depan di ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau ini. Tapi membuatnya meninggalkan ibu kota kerajaan emas yang berkilau, dia juga tidak mau. "Anak muda, haruskah kamu memaksa orang seperti ini?" Saat suasana terasa canggung, sesosok tubuh perlahan keluar, naik ke atas panggung. Ekspresi Yu Ying berubah, buru-buru membungkuk sambil berkata, "Master Aola. Saya." Ye Yuan mengukur lemak dalam pakaian mewah ini. Pakaian ini seperti seorang taipan atau tiran lokal. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah Master Aola angin musim semi. Lemak ini memberi Ye Yuan perasaan yang tak terduga. Memaksa orang. Pertunjukan hari ini, semua orang melihatnya. "Siapa yang sombong? Aku percaya setiap orang punya nilai di hatinya," kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Si gendut memiliki wajah penuh daging saat dia tersenyum dan berkata, "Penatua Yu tidak akan datang dan mencari masalah denganmu tanpa sebab atau alasan. Masalah ini pasti ada alasannya kan?" Yu Ying mendengus dingin dan berkata, "Anak laki-laki ini mengandalkan bakatnya yang melampaui orang lain sehingga dia tidak memperhatikan orang lain. Kata-katanya bahkan menghina aula angin musim semiku. Sebagai tetua aula angin musim semi, bagaimana saya bisa menanggungnya?" Si gendut berkata, "Kamu juga mendengarnya, aula angin musim semi milikku juga merupakan aula utama dari menara harta karun segudang, apapun yang terjadi. Adikku, kamu menghina seperti itu, mungkin tidak pantas kan? Menghina aula angin musim semi. Kalian ingin mengusir Ye ini keluar dari ibu kota kekaisaran besar hanya berdasarkan perhitungan sepihak, sungguh unjuk kekuatan yang hebat. Penatua Jiang Yuan, kamu juga di sini kan? Mengapa kamu tidak mengungkapkan dirimu sendiri?" Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Jiang Hua di samping Jiang Yuan tiba-tiba berubah. Tapi Jiang Yuan mendengus dingin, sosoknya melayang keluar. Menghadapi Ye Yuan, Jiang Yuan mendengus dingin dan berkata, "Ye Yuan, aku dengar kamu menjadi terkenal di arena ungu gelap jadi aku mengirim bawahan untuk mempersembahkan hadiah mewah, ingin berkenalan. Tapi kamu melukainya dengan parah dan bahkan menghina aula angin musim semiku dengan kata-kata, di mana alasannya?" 3 pukulan besar dari balai aula angin musim semi yang menentang Ye Yuan saat ini juga menyebabkan kegemparan. Meskipun bakat Ye Yuan luar biasa dan kekuatannya sangat hebat, dalam hal ini sepertinya itu benar-benar kesalahan Ye Yuan. Di bawah panggung, dia memberi isyarat dan menunjuk ke arah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan dingin, "Penatua Jiang Yuan, pelayan yang kamu bicarakan adalah Jiang Hua kan?" Jiang Yuan mendengus dingin dan berkata, "Tentu saja.
Ye Yuan tersenyum dan berkata, lalu, di mana dia sekarang? Heh, kamu masih berani menantang tatap muka. Lalu aku akan membiarkan semua orang melihat wajah angkuhmu itu. Jiang Hua, Jiang Yuan mendengus dingin dan berteriak. Tapi tidak ada yang menjawab. Alis Jiang Yuan berkerut dan dia berteriak sekali lagi, Jiang Hua. Masih belum ada yang menjawab. Jantung Jiang Yuan berdebar kencang, diam-diam berpikir itu tidak baik. Dia masih ingin berteriak lagi, tapi disela oleh Ye Yuan yang berkata, tidak perlu berteriak lagi, dia pasti sudah menyelinap pergi. Ekspresi dari tiga tokoh besar Aula Angin Musim Semi berubah pada saat yang bersamaan. Dengan ini, mereka akhirnya tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Ini, apa yang terjadi di sini? Jiang Yuan agak panik. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, tentu saja dia tidak berani keluar dan bertatap muka. Dalam hal ini, selama Anda dan saya bertemu, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Penatua Jiang, Anda, seorang penatua Aula Angin Musim Semi yang agung, sebenarnya sedang melingkari jari kelingking seorang pelayan, dan bahkan menyebabkan keributan besar, sungguh menggelikan. Ekspresi Master Aula itu juga sedikit berubah, mengetahui bahwa mereka mungkin benar-benar telah ditipu oleh seseorang hari ini. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, teman kecil Ye, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan secara kasar situasi di kediaman Jiang hari itu, membuat wajah ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Sangat mudah juga untuk ingin membuktikan masalah ini, selama penatua Jiang pergi ke pos jaga untuk menanyakannya, saya yakin itu akan menjadi jelas dalam sekejap. Adapun mengatakan bahwa saya melukainya dan menghina Aula Angin Musim Semi, tidak ada hal seperti itu. Karena sejak hari itu, aku tidak pernah melihatnya lagi, kata Ye Yuan. Buku-buku jari Jiang Yuan retak karena mengepal, rahangnya terkatup rapat. Jelas sekali, dia sudah sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang tetua aula yang bermartabat, benar-benar menjadi pedang di tangan seorang pelayan. Dan pedang ini tidak hanya menebas dirinya sendiri, bahkan melukai Aula Angin Musim Semi. Hari ini, bahkan Master Aula maju sendiri, Aula Angin Musim Semi bisa dikatakan kehilangan muka sepanjang perjalanan ke rumah nenek mereka. Dia ingin mengiris dan memotong Jiang Hua sekarang. Ekspresi Yu Ying juga sama pucatnya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa kamu langsung mengakuinya? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jika aku menyangkalnya saat itu, apakah kamu percaya? Yu Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengar hal itu, baru kemudian teringat bahwa Ye Yuan memang pernah menanyakannya sebelumnya, tapi dia segera mengabaikannya. Bahkan jika Ye Yuan menjelaskannya, dia juga tidak akan mempercayainya. Dia hanya mengira Ye Yuan menyangkalnya. Mengenai hal ini, Ye Yuan secara alami sangat menyadarinya, jadi dia sama sekali tidak mau menjelaskannya juga. Saat menjelaskan tanpa kekuatan, semuanya menjadi lemah. Kekuatan adalah jalan raja. Dia membuat Yu Ying tunduk, lalu maju untuk menjelaskan. Daya persuasifnya secara alami jauh lebih kuat. Pada saat ini, Master Aula tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan dan berkata, teman kecil Ye, masalah ini semua adalah kesalahan Aula Angin Musim Semiku. Aku minta maaf kepadamu atas nama Penatua Yu dan Penatua Jiang. Aula Master Mu Feng sebenarnya meminta maaf kepada Ye Yuan. Sungguh luar biasa. Master Aula Mu Feng adalah pusat kekuatan tertinggi di alam dewa sejati, namun dia sebenarnya meminta maaf kepada junior alam dewa surgawi. Apa yang kamu tahu? Ye Yuan benar-benar mengalahkan Yu Ying, kekuatannya mungkin sudah bisa memasuki kelas alkimia surgawi. Itu adalah sosok yang setingkat dengan Master Aula Mu Feng. Sosok seperti itu, tidak baik jika Master Aula Mu Feng menyinggungnya. Apalagi masalah ini adalah kesalahan Aula Angin Musim Semi sejak awal. Tindakan ketua Aula menyebabkan kegemparan di kerumunan. Posisi Mu Feng berada di level paling puncak di ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau. Orang lain bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Jika itu orang lain, bahkan jika itu adalah kesalahan Aula Angin Musim Semi, mustahil baginya untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Tapi siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya mengakui kesalahannya pada junior alam dewa surgawi? Master Aula, dua orang Yu Ying dan Jiang Yuan menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja hendak berbicara, tetapi mereka dihentikan oleh Mu Feng dengan isyarat. Kedua orang itu memasang wajah malu, menundukkan kepala karena malu.
Kekacauan itu disebabkan oleh mereka tetapi membutuhkan Master Aula untuk membereskan kekacauan mereka. Ye Yuan memandangi si gendut itu dan berkata sambil tersenyum, apakah Penatua Yu pergi atau tidak, itu tidak penting bagiku. Tapi sikap sombong Aula Angin musim semi, Ye ini sudah merasakannya. Karena Tuan Master Aula secara pribadi angkat bicara hari ini, Ye ini tentu saja tidak punya alasan untuk meneruskan masalah ini. Jadi masalah ini berakhir di sini. Ye Yuan tahu keterbatasannya, pada akhirnya dia hanyalah seorang junior di alam Dewa Surgawi. Mu Feng meminta maaf padanya di depan begitu banyak orang, tentu saja dia tidak mungkin menempel pada Yu Ying dan tidak melepaskannya. Hanya saja dia sudah memiliki kesan buruk terhadap Aula Angin musim semi di dalam hatinya. Mengenai niat baik Mu Feng, dia tidak membelinya. Hal ini juga hanya berhenti sampai di sini. Menuju Aula Angin musim semi, Ye Yuan merasa enggan untuk memiliki kesan yang baik. Terlepas dari apakah itu Jiang Hua atau Yu Ying, kesan yang ditinggalkan pada Ye Yuan terlalu dalam. Ketua Aula masih tersenyum, sepertinya tidak memperhatikan sikap Ye Yuan saat dia berkata sambil tersenyum, teman kecil Ye berpikiran luas, Aula Angin musim semi sangat berterima kasih. Penatua Yu, Penatua Jiang, mengapa kalian tidak berterima kasih kepada teman kecil Ye? Ketika keduanya mendengar itu, mereka buru-buru membungkuk. Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya, dianggap sudah menjawab. Tidak ada yang menyangka konflik besar bisa diselesaikan begitu saja. Apalagi mereka membayangkan bahwa Aula Angin musim semi yang sangat besar benar-benar meminta maaf kepada alam Dewa Surgawi. Pertarungan Ye Yuan dan Yu Ying menyebar ke seluruh Alchemy Celestial Pavilion dengan cepat. Bahkan menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan emas besar yang berkilau. Setelah itu, latar belakang Ye Yuan sudah diketahui. Seluruh kota terkejut. Sebelumnya, banyak dugaan mengenai Ye Yuan. Ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari Kaisar Surgawi Bodhimanda, ada pula yang mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga besar yang tertutup. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia memiliki banyak kaitan dengan leluhur pengobatan. Hanya saja tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan hanya berasal dari kota kekaisaran yang sangat kecil. Menggali lebih jauh, dia bahkan hanya keluar dari sebuah daerah kecil. Seorang alkemis tanpa latar belakang sedikit pun hanya menggunakan waktu ribuan tahun untuk menembak seorang alkemis sisik hitam. Bakat ini mengejutkan langit dan bumi dan bahkan membuat para dewa dan hantu menangis. Untuk beberapa waktu, Ye Yuan menjadi target yang diincar oleh banyak alkemis. Di Alchemy Celestial Pavilion, beberapa pusat kekuatan Dao Alkimia juga sangat terkejut. Terutama Chen Chang, dia sudah tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya. Mungkinkah pil pemulihan jantung giok yang indah itu benar-benar disempurnakan olehnya? Dewa Alkimia Bintang 5 yang menyempurnakan pil pemulihan jantung giok tingkat dewa, bagaimana ini mungkin? Chen Chang merasa otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri. Meski sebelumnya ada sedikit tebakan, dia sebenarnya tidak terlalu mempercayainya. Pertama, performa Ye Yuan di arena ungu gelap secara bertahap meningkat. Kedua, hal semacam ini terlalu fantastis. Tapi Ye Yuan kini menyempurnakan pil obat tingkat 8, dan dia bahkan benar-benar memurnikan roh tingkat dewa dengan roh yang sangat besar. Kemudian mencapai tingkat dewa untuk tingkat kesulitan 9 sepertinya bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Sedikit keterkejutan muncul di tatapan Chen Yu saat dia berkata, kalau begitu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki Alchemy Celestial Pavilion. Kemungkinan besar, dalam hal penyempurnaan pil dewa peringkat 5, kita bukan tandingannya. Ketika beberapa orang mendengarnya, mereka semua saling bertukar pandang. Pil pemulihan jantung giok indah tingkat ilahi, manakah di antara mereka yang dapat menyempurnakannya dalam satu pukulan? Kecuali jika itu seperti kucing buta yang menabrak tikus mati, jika tidak, tidak ada peluang sama sekali. Tapi Ye Yuan bisa menyempurnakannya. Alkimia Surgawi Bintang 5 memasuki Paviliun Alkimia Surgawi, mereka merasa itu sangat aneh tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Chen Chang terdiam, mengingat saat itu di pertemuan 100 ramuan, dia bahkan mendesak Ye Yuan dengan kata-kata yang tulus dan harapan yang sungguh-sungguh, itu benar-benar menggelikan. Dia menyadari bahwa Ye Yuan tidak memiliki sifat impulsif yang seharusnya dia miliki pada usia ini, namun malah tampil sangat rendah hati. Jika seorang pemuda yang bakat Ye Yuan dianiaya oleh seseorang yang mengatakan bahwa pil obat itu tidak dimurnikan olehnya, mereka pasti sudah lama meledak. Tapi Ye Yuan tidak melakukannya. Bukan saja tidak, dia bahkan menerima sarannya dengan sangat rendah hati.
Jika Ye Yuan menghadapinya saat itu dan memurnikan pil di depan semua orang, maka wajah tuanya tidak akan bisa ditampilkan lagi. Mengingatnya sekarang, Chen Chang sebenarnya penuh rasa terima kasih dan kekaguman terhadap Ye Yuan di dalam hatinya. Berusia muda, tetapi memiliki pemikiran yang luas, ini bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Hufet, Alchemy Celestial Pavilion belum menambah anggota baru dalam 100.000 tahun kan. Ini juga saatnya anggota baru bergabung. Ye Yuan memasuki Paviliun Alkimia Surgawi benar-benar merupakan hal yang luar biasa bagi kami dan Paviliun Alkimia Surgawi, kata Chen Chang. Chen Yu juga mengangguk dan berkata, prospek masa depan anak ini tidak terbatas. Dia bergabung dengan Alchemy Celestial Pavilion hanya akan membuat reputasi Alchemy Celestial Pavilion tumbuh. Jiang Yuan sedikit menggunakan kekuatannya, Jiang Hua berlutut di depan Ye Yuan. Adik Ye, aku benar-benar minta maaf. Jiang inilah yang gagal dalam mendisiplinkan dan hampir menimbulkan malapetaka. Hari ini, aku membawa sampah ini ke depanmu untuk meminta hukuman darimu. Jiang Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata pada Ye Yuan. Hari itu, setelah Jiang Hua meninggalkan Alchemy Celestial Pavilion, dia ingin menyelinap pergi. Sayangnya kekuatan dan pengaruh aula angin musim semi terlalu besar. Jika mereka benar-benar mengerahkan kekuatan seluruh aula untuk merebut alam dewa surgawi, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Beberapa hari kemudian, Jiang Hua ditangkap di rumah rakyat jelata. Hari ini, Mo Feng dan Jiang Yuan mengantar Jiang Hua ke kediaman Aroma Joyful, mengantarkannya ke depan Ye Yuan. Mata Jiang Hua penuh dengan keputusasaan. Dia merangkak ke arah Ye Yuan dan bersujud berulang kali sambil berkata, Tuan Ye Yuan, lepaskan aku. Orang rendahan ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Orang rendahan ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Ye Yuan memandang Jiang Hua dan berkata dengan dingin, hari itu, di pos jaga, awalnya bukan masalah besar jika kamu menghalangiku di luar pintu. Jika kamu tidak mengizinkanku bertemu dengan Penatua Jiang, maka aku akan menggunakan cara saya sendiri untuk bertemu dengan Penatua Jiang. Tapi kamu seharusnya tidak menyuruh orang pergi untuk membunuhku. Karena niat membunuhmu muncul, itu adalah situasi di mana salah satu dari kita harus mati. Sekarang bagaimana kamu ingin aku mengampunimu? Ketika Jiang Hua mendengarnya, dia berkata dengan ekspresi putus asa, Tuan Ye Yuan, orang rendahan ini tahu kesalahannya. Orang rendahan ini benar-benar tahu kesalahannya. Saya mohon Anda untuk mengampuni yang rendahan ini. Ye Yuan tidak peduli olehnya dan berkata kepada Jiang Yuan dengan acuh tak acuh, Penatua Jiang, Anda membawa orang itu ke sini, tapi silahkan perlakukan dia sesukamu. Jiang Yuan juga sangat membenci Jiang Hua dan berkata dengan suara dingin, Jiang Hua, aku memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun, tapi siapa yang tahu bahwa kamu sebenarnya membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Motifmu begitu jahat, hampir membuatku dikutuk selamanya. Hari ini, jika aku tidak membunuhmu, sulit untuk menghilangkan kebencian ini. Jiang Hua masih ingin mengatakan sesuatu ketika Jiang Yuan memukulkan telapak tangannya ke kepalanya, memukulnya hingga tewas. Adik Ye, masalah ini semua salahku. Jiang ini meminta maaf padamu lagi di sini. Aku tahu bahwa membunuh makhluk sialan ini juga tidak cukup untuk menenangkan kemarahan adik Ye, jadi aku secara khusus membawa beberapa hadiah sebagai kompensasi. Saat dia berkata, Jiang Yuan bertepuk tangan. Beberapa pelayan membawa banyak barang. Adik Ye, ini daftar hadiahnya. Mohon terima dengan baik. Saat dia berkata, Jiang Yuan menyerahkan daftar merah yang panjang. Melihat penampilannya, mungkin ada tidak kurang dari 100 item di dalamnya. Ketika Ning Tianping melihat Ye Yuan menganggukkan kepalanya, dia maju untuk menerima daftarnya. Menyapu pandangannya, dia tidak bisa menahan rasa terperangah. Orang yang hebat, orang ini, disebut orang yang mempunyai kekayaan, berbicara lebih keras daripada orang lain. Hadiah dalam daftar, adalah harta karun bernilai beberapa kota. Ning Tianping mengagumi kemewahan aula angin musim semi di dalam hatinya. Tentu saja, dia semakin kagum pada kehebatan gurunya sendiri. Aula besar seperti aula angin musim semi sebenarnya bergegas datang dan meminta maaf. Selain membunuh Jiang Hua, mereka bahkan memberi kompensasi dengan banyak item berharga. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Penatua Jiang. Jiang Yuan buru-buru berkata, tidak sama sekali. Jiang ini masih harus berterima kasih kepada adik Ye karena murah hati dan membiarkan masa lalu berlalu. Ye Yuan berkata dengan dingin, baiklah,
Masalah ini berakhir di sini, kamu dan aku sepakat, Master Aulamu, Tetua Jiang, tolong. Meskipun Ye Yuan belum memasuki paviliun alkimia surgawi, semua orang tahu bahwa ini sudah merupakan pertaruhan yang pasti. Status seorang tetua alkimia surgawi memiliki pengaruh yang sangat istimewa di atas status berbagai Master Aula utama. Oleh karena itu, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri ini sekarang. Ye Yuan saat ini sudah tidak perlu lagi bekerja sama dengan Aula Angin Musim Semi. Kenyataannya, para Master Aula dari 3 aula utama menara harta karun agung emas lainnya yang berkilauan sudah mengirim orang untuk menghubungi Ye Yuan. Bukan hanya 3 aula besar, beberapa kekuatan besar lainnya juga memutar otak, ingin bekerja sama dengan Ye Yuan. Berita tentang Ye Yuan sudah lama menyebarkan. Dengan identitasnya saat ini, kekuatan yang ingin bekerja sama dengannya dapat dengan mudah ditemukan. Dia secara alami tidak perlu bekerja sama dengan Aula Angin Musim Semi yang dia benci lagi. Melihat Ye Yuan mengirim mereka secara langsung, ekspresi Jiang Yuan pun berubah. Mereka memberikan hadiah sebesar itu, tentu saja tidak mudah berbaikan dengan Ye Yuan. Mendengar bahwa Ye Yuan menyebarkan berita tentang minat orang-orang untuk berkolaborasi dengannya, Jiang Yuan ingin membunuh Jiang Hua ribuan kali lipat. Masalah ceroboh ini benar-benar mengacaukan segalanya. Dengan kekuatan alchemy Dao yang dimiliki Ye Yuan, kerjasama semacam ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Aula Angin Musim Semi. Apa gunanya beberapa obat roh? Yang sulit dicari adalah pil obat berkualitas tinggi. Pil Dewa Roh tingkat kesulitan 8, nilainya ribuan kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat dari obat roh itu sendiri. Lebih penting lagi, pil obat berkualitas ini, hampir tidak ada orang yang bisa membuatnya. Selama mereka bekerja sama dengan Ye Yuan, Aula Angin Musim Semi setara dengan memonopoli pasar pil obat berkualitas tinggi. Siapapun yang ingin meminta pil harus melalui Aula Angin Musim Semi. Dengan cara ini, status Aula Angin Musim Semi mereka akan melonjak, membuat aula lainnya jauh tertinggal. Signifikansi ini di luar kebiasaan. Sayangnya, semuanya dirusak oleh Jiang Hua bajingan itu. Awalnya berada dalam posisi yang menguntungkan, tetapi sekarang, posisinya sudah jauh di depan mata. Jiang Yuan memandang Mu Feng dengan agak cemas, tetapi ketua aula yang gemuk itu tersenyum sedikit dan berkata, "Teman kecil Ye, sebenarnya aku datang hari ini karena aku ingin memperkenalkanmu kepada seseorang." Pria gendut ini memiliki wajah tersenyum sepanjang hari, tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa dia adalah karakter yang tangguh. Belum lagi membicarakan hal lain, agar si gendut ini bisa meminta maaf padanya di depan banyak orang, ini bukanlah hal yang bisa dilakukan orang biasa. Bagaimanapun, identitasnya tidak biasa. Jika bukan karena sikap Mu Feng, Ye Yuan juga tidak akan mungkin meninggalkan masalah ini dengan mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tuan Balai Mu, aula terhormat Anda dan urusan Ye ini sudah beres, Ye ini tidak ingin memiliki ikatan lagi dengan aula terhormatmu. Niat baik Master Aulamu, Ye ini menghargainya, tapi untuk mengenal orang ini, sebaiknya lupakan saja." Gaya sombong Aula Angin Musim Semi, Ye Yuan sudah mengalaminya berkali-kali. Tidak peduli apa yang Mu Feng lakukan, ketidaknyamanan di hati Ye Yuan tidak mudah untuk dihilangkan. Tapi Mu Feng tersenyum dan berkata, "Teman kecil Ye, jangan menolakku begitu cepat. Orang ini, kamu pasti ingin berkenalan." Ye Yuan baru saja akan menolak sekali lagi, tapi dua sosok berjalan mendekat. Ye Yuan, kedatangannya penuh senyuman, wajahnya yang tua bahkan tampak jauh lebih muda. "Saudara Xiao, kamu?" Ye Yuan terkejut. Kedatangan itu tak lain adalah Xiao Feng. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang datang bersamanya. Beberapa hari yang lalu, Xiao Feng tiba-tiba berkata bahwa dia ada urusan dan segera pergi. Tapi hari ini, dia membawa kembali seorang lelaki tua. "Ye Yuan, aku," Xiao Feng agak malu, sepertinya ada tulang di tenggorokannya. Mu Feng tersenyum dan berkata, "Teman kecil Ye, izinkan aku memperkenalkan kembali kepadamu, Xiao Feng adalah pelindung tingkat tinggi Aula Angin Musim Semi kami sekarang. Selain itu, Tuan Lu Ze ini saat ini juga adalah tetua Balai Spring Windku." Ye Yuan segera mengerti, si gendut ini memang punya motif tersembunyi. Tapi Ye Yuan juga dipenuhi dengan emosi karena metode si gendut yang mengesankan ini, sampai-sampai berpikir untuk menyerang Xiao Feng di sisinya. Xiao Feng hanyalah seorang dekan tingkat rendah yang sangat kecil. Masih ada jarak jutaan mil untuk menjadi pelindung. Pelindung tingkat tinggi, itu adalah posisi yang hanya bisa diambil oleh alam dewa surgawi.
Xiao Feng bisa dikatakan telah naik ke surga dalam satu langkah. Ye Yuan akhirnya tahu kenapa Xiao Feng merasa malu. Ternyata dia menerima pengaturan aula angin musim semi dan takut Ye Yuan tidak bahagia, itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Namun, metode Mu Feng, dia benar-benar tidak marah. Ye Yuan memahami perasaan Xiao Feng terhadap aula angin musim semi. Meskipun dia sangat bersahabat dengannya, rasa memilikinya terhadap aula angin musim semi juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa aula angin musim semi adalah rumahnya. Selain itu, bahkan ada Lu Ze yang mudah dibawa. Sekarang, dengan lapisan hubungan ini, selain memilih aula angin musim semi, siapa lagi yang bisa dipilih Ye Yuan? Hahaha, selamat kepada saudara Xiao atas promosimu. Ye Yuan memberi hormat pada tetua Lu. Masalah sebelumnya, terima kasih banyak, Penatua Lu, kata Ye Yuan dan menggenggam tangannya. Sesuai alasan dan keinginannya, Ye Yuan berhutang budi pada Lu Ze. Dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Lu Ze buru-buru berkata, Tuan Ye terlalu sopan, itu hanya upaya mengangkat satu jari. Terlebih lagi, wajah lelaki tua ini kurus dan tidak bisa banyak membantu, aku telah menerima cemoohan Tuan Ye. Lu Ze sudah lama mengetahui identitas Ye Yuan dari Xiao Feng. Di depan Ye Yuan, dia tentu saja tidak berani mengambil keuntungan dari senioritasnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukan karena Tua Lu kurang bergengsi, tapi hanya karena ada penjahat kotor yang menghalangi jalanku. Aku punya beberapa pil obat di sini. Tuan Lu, tolong terimalah dengan baik. Saat berkata demikian, Ye Yuan mengeluarkan beberapa botol kecil dan memberikannya. Ekspresi Tua Lu tak bisa tidak berubah drastis saat melihatnya, dan dia segera menolak, aku tidak bisa menerima hadiah tanpa memberikan kontribusi apapun. Tuan Ye, pil obat ini terlalu berharga. Ye Yuan bisa melihat bahwa tetua Lu memiliki ki kematian yang berputar di sekitar wajahnya. Jelas, umurnya hampir habis, jadi dia memberikannya beberapa pil obat memperpanjang umur. Dengan kemampuan Ye Yuan, barang yang dia keluarkan tentu bukan barang biasa. Bagaimana Lu Ze berani menerimanya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Lu, tanpa memperhitungkan bantuan Anda sebelumnya, Saudara Xiao dan saya menganggap satu sama lain sebagai saudara. Anda adalah gurunya, dan tentu juga senior saya. Jika Anda tidak menerimanya, itu merendahkan saya. Barulah ketika Xiao Feng mendengar ini, hatinya lega, tahu bahwa Ye Yuan tidak marah. Dia juga mendesak, Guru, terimalah. Lu Ze melihat bahwa Ye Yuan sudah menyampaikannya seperti itu dan akhirnya menerimanya. Master Aulamu benar-benar memainkan peran yang bagus. Hanya ada Mu Feng dan Ye Yuan yang tersisa di aula. Ye Yuan memandang ke pihak lain dan mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum dingin. Mu Feng tersenyum dan berkata, teman kecil kamu tenangkan amarahmu, masalah ini adalah kesalahanmu, oleh karena itu, Mu ini meminta maaf padamu terlebih dahulu. Ye Yuan meminum seteguk teh dan berkata dengan dingin, kesalahan apa yang dilakukan Master Aulamu? Aku masih harus berterima kasih kepada Master Aulamu. Mu Feng tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa beberapa ketua aula lainnya telah datang untuk mencari teman kecil Ye, aula angin musim semi kami juga memang menyinggung perasaan Anda. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya, kejadian yang ditemui teman kecil Ye, kemungkinan besar akan terjadi di aula manapun. Tapi aula angin musim semi kami paling dekat hubungannya dengan teman kecil Ye. Hambatannya juga akan lebih sedikit jika bekerja samakan. Ye Yuan secara alami sangat menyadari hal ini. Hanya saja kalau itu akan terjadi, itu pasti terjadi, tidak ada jika. Jika kekuatannya tidak mencukupi, bukankah dia akan mati di tangan Jiang Hua? Membiarkan Xiao Feng mengambil posisi sebagai pelindung secara alami terlihat di wajah teman kecil Ye. Tapi itu juga tidak sepenuhnya karena demikian. Saya berencana agar Xiao Feng tinggal di kota Kekaisaran Elang Surgawi secara permanen, khususnya bertanggung jawab atas masalah kerjasama. Membiarkan dia bertanggung jawab atas masalah ini tentu saja merupakan pilihan yang paling tepat. Aku ingin tahu apa pendapat teman kecil Ye tentang ini. Mendengar ini, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Elang Surgawi bekerja sama dengan Menara Harta Karun Segudang, tidak peduli siapa yang dikirim, segala macam gesekan tidak dapat dihindari. Masing-masing melayani tuannya sendiri, ini tidak bisa dihindari. Tetapi jika orang ini adalah Xiao Feng, tentu saja masalahnya berbeda. Melihat Ye Yuan tergerak, Mu Feng tersenyum lagi dan berkata, selanjutnya, teman kecil Ye dan aula angin musim semi kami sangat terhubung.
Xie Jingyi dan Liang Wanru itu juga berada di bawah nama Aula Angin Musim Semiku saat ini, aku telah memahami situasinya, bakat mereka berdua cukup bagus, aku berencana untuk membawa mereka ke ibu kota kekaisaran besar dan merawat mereka dengan baik. Ye Yuan memandang Mu Feng dengan tatapan serius. Mu Feng masih memiliki senyuman di wajahnya. Tiba-tiba, Ye Yuan berseri-seri dan berkata, persyaratan Tuan Balaimu membuatku tidak bisa menolak. Ye Yuan harus mengakui bahwa Mu Feng ini adalah karakter yang tangguh. Bukan karena kecakapan bela dirinya yang sangat tinggi, tapi dia juga memahami sifat manusia dengan cukup akurat. Orang ini sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kepribadiannya. Berbagai kekuatan besar lainnya semuanya berpikir untuk menggunakan berbagai macam istilah superior untuk menggerakkannya, tetapi Mu Feng berbeda. Dia menyadari bahwa Ye Yuan sangat menghormati orang-orang di sekitarnya. Rasa hormatnya terhadap teman-temannya bahkan melebihi keinginannya untuk mendapatkan keuntungan. Jika tidak, Ye Yuan juga tidak akan melepaskan lengan bajunya dan pergi dari kediaman Jiang. Ye Yuan tentu tidak senang dengan tindakan Mu Feng yang bertindak terlebih dahulu dan melapor setelahnya, tapi dia lebih bahagia untuk Xiao Feng. Setidaknya dengan identitas ini, dia juga bisa menegakkan punggungnya di aula angin musim semi. Mu Feng juga tersenyum dan berkata, teman kecil Ye, senang bisa bekerja sama denganmu. Yakinlah, aku akan memberi Xiao Feng otoritas tertinggi. Apapun obat roh yang dibutuhkan teman kecil Ye, selama aula angin musim semi kita bisa mendapatkannya, semuanya bisa didiskusikan. Ye Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, mari kita bekerja sama dengan baik. Badai arena ungu gelap berlalu dengan sangat cepat. Yang mengejutkan semua orang adalah Ye Yuan pada akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan aula angin musim semi. Berbagai kekuatan besar hanya bisa menghela nafas dan meratap. Tapi yang lebih diperhatikan semua orang adalah seberapa jauh Ye Yuan bisa berjalan di Alchemy Celestial Pavilion. Memasuki Alchemy Celestial Pavilion bukanlah hal yang mudah. Untuk alkemis sisik hitam ingin memasuki Alchemy Celestial Pavilion, mereka harus mengalahkan 3 tetua Alchemy Celestial Pavilion. Kesulitan ini terlalu besar. Pusat kekuatan tingkat alkimia surgawi, masing-masing adalah pusat kekuatan alam Dao. Kekuatan Dao alchemy mereka, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali. Orang-orang tidak boleh melihat bagaimana Yu Ying berada di alam Dao. Di hadapan pusat kekuatan tingkat alkimia surgawi, dia benar-benar tidak dapat bertahan dalam persaingan. Semua orang tidak mengetahui selingan kecil yang terjadi pada pertemuan 100 ramuan, jadi semua orang juga tidak mengetahui secara langsung kekuatan Ye Yuan. Kenyataannya, bahkan Chen Chang sendiri juga tidak mengetahui batasan kemampuan Ye Yuan. Berbagai kekuatan besar kehilangan kerjasamanya, masing-masing dari mereka menikmati kemalangan orang lain, menunggu untuk melihat aula angin musim semi mempermalukan diri mereka sendiri. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Ye Yuan mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, naik dari ungu gelap ke sisik hitam, dan juga memperoleh 30 kemenangan berturut-turut dalam arena sisik hitam, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menantang para tetua Alchemy Celestial Pavilion. Arena sisik hitam berbeda dengan arena ungu gelap, jumlah pusat kekuatan tingkat hitam jauh lebih sedikit daripada ungu gelap. Terlebih lagi, kekuatan dari pusat kekuatan tingkat hitam semakin dekat. Ingin memperoleh kemenangan berturut-turut sangatlah sulit sejak awal. Tapi Ye Yuan masih melakukan pembersihan sepanjang perjalanan. Bahkan Yu Ying langsung dikalahkan di depannya, jadi berapa banyak yang bisa menjadi lawannya. Akhirnya, waktu untuk menantang para tetua Alchemy Celestial Pavilion tiba. Pada hari ini, ada banyak orang. Pavilion Alkimia Surgawi memiliki 15 tetua. Selain 2 orang yang saat ini berada di pengasingan, 13 orang lainnya muncul. Cukup banyak yang datang jauh dari tempat lain, demi tantangan masa kini. Chen Chang memandang Ye Yuan dengan tatapan sedih. Dia tidak menyangka hari ini tiba begitu cepat. Berhadapan dengan Ye Yuan, dia sama sekali tidak percaya diri. Ye Yuan, kamu mendapat kesempatan untuk menantang para tetua Alchemy Celestial Pavilion. Sekarang, kamu dapat memilih tetua Alchemy Celestial Pavilion yang ingin kamu tantang. Chen Yu memandang Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan berkata, tetua Chen Yu, Ye Yuan memiliki permintaan yang lancang, bertanya-tanya apakah Alchemy Celestial Pavilion dapat mengizinkannya atau tidak. Chen Yu bingung, tapi masih mengangguk dan berkata, mari kita bicarakan. Ye Yuan berkata, 3 tetua yang ingin saya tantang masing-masing adalah Anda, Tuan Chen Chang, dan juga Tuan Xiao Zhen.
Saya ingin tahu apakah itu diperbolehkan. Saat kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Apakah ada kesalahan? Ketiganya adalah tiga tetua terkuat di Alchemy Celestial Pavilion yang diakui secara publik. Ye Yuan sebenarnya akan menantang mereka bertiga. Orang ini benar-benar orang gila. Bukankah dikatakan kesemek harus dipilih yang lembut untuk diremas? Tapi sekarang dia sedang mengambil batu untuk diremas. Sesampainya di Pavilion Alkimia Surgawi dalam waktu yang lama, Ye Yuan tentu saja sudah memahami kekuatan para tetua Pavilion Alkimia Surgawi. Tiga orang yang dia tantang adalah tiga orang terkuat di antara para tetua Alchemy Celestial Pavilion. Xiao Zhen berasal dari ibu kota kekaisaran besar lainnya. Kekuatan alkimia daunnya tidak kalah dengan Chen Chang juga. Namun, Chen Yu merasa pahit di hatinya. Hal yang paling tidak ingin dilihatnya masih terjadi. Orang lain menantang Alchemy Celestial Pavilion, itu semua adalah menemukan tetua yang paling lemah. Namun Ye Yuan gagal menahan diri dan langsung menantang mereka bertiga. Yang paling penting adalah dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ye Yuan. Masalah yang dibicarakan Chen Chang, Chen Yu sudah lama mengetahuinya. Pil dewa tingkat dewa itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakannya. Mereka bertiga adalah orang-orang tua yang telah menjadi terkenal selama sejuta tahun. Sejak memasuki Alchemy Celestial Pavilion, mereka belum pernah dikalahkan sebelumnya. Namun hari ini, mereka menemui musuh yang merepotkan. Jika mereka kalah, itu juga akan memalukan. Apapun yang terjadi, Ye Yuan memasuki Pavilion Alkimia Surgawi sudah ditakdirkan, betapa hebatnya menantang orang-orang lemah itu. Chen Yu menyimpan dendam pahit di hatinya. Tentu saja kamu bisa. Bagaimana dengan hal yang ingin kamu tanyakan? Meskipun Chen Yu tidak mau berkonfrontasi dengan Ye Yuan, saat ini dia tentu saja tidak bisa mengatakan tidak. Ye Yuan memandang Chen Yu dan berkata dengan tatapan serius, yang ingin saya katakan adalah, saya ingin menantang kalian bertiga pada saat yang sama. Dengan ini, di bawah terjadi keributan yang lebih besar. Menantang tiga orang terkuat di Alchemy Celestial Pavilion pada saat yang sama, konsep macam apa ini? Alis Chen Yu berkerut, memperlihatkan ekspresi tidak senang. Ye Yuan sebenarnya menantang mereka bertiga pada saat yang bersamaan, ini juga terlalu meremehkan beberapa dari mereka. Sebagai pusat kekuatan veteran Alchemy Celestial Pavilion, tiga status mereka tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Ye Yuan tidak terkendali karena usianya yang masih muda dan juga terlalu sombong. Ada serangkaian desahan di bawah panggung, semuanya mengejek Ye Yuan yang terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ye Yuan, kamu sangat berbakat, kekuatanmu sangat luar biasa. Mengenai hal ini, lelaki tua ini mengakuinya. Tapi kamu ingin menantang kami bertiga pada saat yang sama, itu terlalu meremehkan orang lain kan? Chen Yu berkata dengan suara serius. Jelas sekali, dia tidak bahagia. Para tetua Alchemy Celestial Pavilion di sisinya juga memiliki penampilan yang tidak ramah, ekspresi mereka ketika melihat Ye Yuan penuh dengan permusuhan. Tapi Ye Yuan terlihat santai sambil berkata sambil tersenyum, Penatua Chen Yu, jangan gelisah. Biarkan aku menyelesaikan perkataannya. Chen Yu memiliki wajah hitam saat dia berkata, katakan. Ye Yuan berkata, saya tidak bermaksud meremehkan orang yang lebih tua. Alasan mengapa saya melakukan ini sebenarnya karena alasan lain. Jika Ye Yuan bisa menang secara kebetulan, saya punya permintaan yang lancang. Chen Chang berkata, kami bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal, jika kamu bisa menang, kamu akan menjadi anggota generasi kami. Apapun yang kamu butuhkan untuk kami bantu, buka saja mulutmu. Tidak perlu menggunakan metode seperti ini untuk membujuk kita. Terhadap Ye Yuan, Chen Chang masih sangat mengaguminya. Selain itu, dia mengerti bahwa Ye Yuan bukanlah orang yang terburu nafsu dan sombong. Pasti ada alasan kenapa dia melakukan ini. Tapi cara melakukan ini terlalu provokatif. Itu pasti akan membuat orang menjauh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya bisa menang, saya ingin menantang Empyrean bulu berkibar. Semoga para senior dapat memenuhi permintaan ini. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Wajah semua orang tiba-tiba berubah karena terkejut dengan kata-kata Ye Yuan. Arogan, terlalu sombong. Dia benar-benar berani menantang Empyrean bulu berkibar. Beraninya dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Siapakah Empyrean bulu berkibar? Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang bisa ditantang oleh alam dewa surgawi kecil? Bocah ini pasti sudah gila. Terjadi keributan di tempat kejadian.
Kerumunan orang dikejutkan oleh kata-kata Ye Yuan hingga nyaris terjadi kekacauan. Sudah tidak tahu berapa tahun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka ingin menantang Empyrean bulu berkibar. Lupakan Dewa Alkimia Bintang 5 yang kecil, bahkan Dewa Alkimia Bintang 7, mereka yang berani menantang Empyrean bulu berkibar juga tidak banyak. Chen Yu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ye Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu. Tujuan saya datang ke ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau adalah mencari kerja sama di satu sisi. Sementara di sisi lain, itu untuk menantang Empyrean bulu berkibar. Memasuki paviliun alkimia surgawi bukanlah tujuan Ye Yuan. Dengan kekuatannya, memasuki Alchemy Celestial Pavilion tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Bocah yang melebih-lebihkan kemampuannya, menurutmu dengan memasuki Alchemy Celestial Pavilion, kamu memiliki kualifikasi untuk menantang Tuan Bulu Berkibar. Kata Chen Yu dengan wajah hitam. Ye Yuan berkata, oleh karena itu, aku mengusulkan untuk menantang kalian bertiga pada saat yang sama. Jika aku menang, setidaknya itu bisa menunjukkan kekuatanku juga. Bukankah begitu? Semua orang tercengang. Baru sekarang mereka mengetahui niat Ye Yuan. Bahkan jika kamu benar-benar menang, kamu juga tidak cukup memenuhi syarat untuk menantang Tuan Bulu Berkibar, menyerahlah. Kata seorang tetua Alchemy Celestial Pavilion sambil mendengus dingin. Chen Chang juga berkata, dengan bakatmu, kamu mungkin tidak akan bisa mencapai ketinggian Tuan Bulu Berkibar di masa depan. Hanya saja menantangnya saat ini, kamu belum cukup berkualitas. Ye Yuan terdiam. Empyrean Bulu Berkibar sudah lama memiliki status tidak boleh dihujat, sama seperti dewa, di hati orang-orang ini. Dewa Alkimia Bintang 5 kecil yang menantangnya terlalu melebih-lebihkan kemampuannya di mata mereka. Di bawah panggung, ada juga serangkaian suara mengejek dan mencemooh, semuanya mengejek Ye Yuan karena tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kalau begitu, lupakan saja. Selesai berbicara, dia justru berbalik dan berjalan keluar. Chen Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, apa maksudmu dengan ini? Ye Yuan berkata tanpa menoleh ke belakang, saya memasuki Alchemy Celestial Pavilion untuk menantang Empyrean Bulu Berkibar. Karena aku tidak bisa mendapatkan keinginanku, memasuki Alchemy Celestial Pavilion juga kehilangan maknanya. Sangat sombong, terlalu sombong. Orang-orang memandang Ye Yuan dan tidak tahu harus berkata apa. Di ibu kota Kekaisaran Agung Emas yang berkilauan, tujuan akhir yang diperjuangkan semua alkemis adalah Paviliun Alkimia Surgawi. Tapi Ye Yuan malah mengabaikannya. Sebenarnya, Ye Yuan tidak sombong. Hanya saja wawasannya berbeda dengan orang-orang ini. Sama seperti pusat kekuatan Kaisar Surgawi, apakah dia akan peduli dengan hal apapun setingkat alam dewa sejati? Tidak mungkin ada ketertarikan sama sekali. Meskipun Ye Yuan belum mencapai alam Kaisar Surgawi, kekuatan Paviliun Alkimia Surgawi para tetua ini masih terlalu lemah dibandingkan dengan dia. Empyrean ini menerima tantanganmu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba turun. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Apakah itu Empyrean Bulu Berkibar? Tuan Bulu Berkibar, Chen Yu dan yang lainnya berkata dengan heran. Mereka tidak menyangka Empyrean Bulu Berkibar akan turun secara pribadi dan menyetujui tantangan Ye Yuan. Kalau begitu, kalian bertiga bertanding dengannya. Teman kecil, jangan mengecewakan orang tua ini. Selesai berbicara, suara itu menghilang tanpa bekas. Seolah-olah hal itu belum pernah muncul sebelumnya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Sepertinya penampilannya beberapa hari ini di Alchemy Celestial Pavilion memang menarik perhatian Empyrean Bulu Berkibar. Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, bocah nakal, jangan pusing karena kesuksesan. Rintangan kita tidak mudah untuk diselesaikan. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, tolong beri bimbingan. Di atas panggung, 3 pembangkit tenaga alkimia tingkat surgawi memiliki aura menakutkan, bergerak menuju Ye Yuan yang saat ini berada di tengah. Namun, Ye Yuan tidak terlihat panik sedikit pun. 3 pembangkit tenaga alkimia tingkat surgawi bergandengan tangan, keributannya sungguh luar biasa. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Yu Ying yang merupakan pusat kekuatan tingkat hitam semacam itu. Hanya saja meski 3 orang bergandengan tangan, itu juga tidak bisa menghentikan momentum Ye Yuan. Momentumnya yang mengesankan mirip dengan air banjir yang akan jebolnya bendungan, maju tanpa bisa ditolak.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiganya adalah tetua terkuat di Alchemy Celestial Pavilion. Di bawah kerja tim mereka, bahkan Dewa Alkimia Bintang 7 pun harus menghindari kekuatan ini untuk sementara waktu. Tapi Ye Yuan sebenarnya sedikit menekan mereka. Terlalu menakutkan. Mungkinkah orang ini tidak memiliki batasan? Apakah mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Tuan Bulu Berkibar? Di bawah serangan Ye Yuan, butiran keringat halus merembes ke dahi tiga pembangkit tenaga alkimia tingkat surgawi, tampak sangat tegang. Penyempurnaan pil dewa peringkat 5 bersaing dalam pemahaman pil dewa peringkat 5, khasiat obat dari obat roh peringkat 5, serta alam alkimia Dao. Dalam beberapa aspek ini, Ye Yuan benar-benar menghancurkan tiga pusat kekuatan alkimia tingkat surgawi. Pertarungan alkimia ini sepertinya Ye Yuan sangat lemah, tapi sebenarnya tidak demikian. Pada saat inilah semua orang akhirnya melihat dengan jelas kekuatan Ye Yuan. Mereka juga akhirnya tahu di mana letak kepercayaan diri Ye Yuan dalam menantang tiga pembangkit tenaga alkimia tingkat surgawi. Ye Yuan berteriak pelan, pil obat terbentuk. Ketiga tetua agung itu seperti terbebas dari beban berat, baru kemudian sedikit menghela nafas lega. Segera, ketiga tetua agung juga menyelesaikan penyempurnaan pil. Saat mereka membuka tungku untuk melihatnya, kerumunan orang terperangah. Di bawah konfrontasi kekerasan semacam ini, Ye Yuan sebenarnya masih memurnikan pil Dewa Roh Hampa. Pil obat ketiga tetua itu adalah satu pil bermutu tinggi, dua pil bermutu menengah. Bukan karena mereka tidak bisa membuat pil obat berkualitas tinggi, tapi mereka benar-benar tertekan oleh momentum Ye Yuan yang luar biasa, sehingga mereka tidak mampu melepaskan kekuatan mereka sama sekali. Ye Yuan menang lagi. Ye Yuan ini baru berusia sekitar 1000 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, juga tidak mungkin untuk menekan tiga tetua Alchemy Celestial Pavilion yang hebat kan. Benar-benar membutakan mata anjingku. Hidupku selama bertahun-tahun benar-benar sia-sia. Tidak heran Tuan Bulu Berkibar turun secara pribadi. Dirinya yang sudah tua mungkin sudah lama melihat kekuatan Ye Yuan. Dari ejekan paling awal hingga keheranan saat ini, pemahaman penonton tentang Ye Yuan mencapai tingkat yang baru. Yang paling penting adalah Ye Yuan masih terlalu muda. Menjadi seorang alkemis adalah pekerjaan yang terakumulasi dari hari ke hari. Tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, mustahil mencapai tujuan ini dalam satu langkah. Tapi Ye Yuan menumbangkan pemahaman mereka. Ketiga tetua agung memandang Ye Yuan, terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan ternyata sangat menakutkan. Kekuatan semacam ini, dia mungkin sudah berjalan jauh di alam Dao. Sejauh mana, mereka tidak dapat memperkirakannya sama sekali. Saat menghadapi Ye Yuan, mereka bertiga merasa seperti mencoba mengguncang pohon besar. Perasaan seperti ini, hanya mereka rasakan sebelumnya saat menghadapi Empirean Bulu Berkibar. Tiga senior, terima kasih sudah memberi jalan. Ye Yuan menangkupkan tangannya dan berkata, kekuatan ketiga orang ini memang sangat kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah lawan terkuat yang Ye Yuan temui hingga saat ini. Dalam alkimia, Ye Yuan nyaris tak terkalahkan. Dia selalu menyapu bersih lawan-lawannya. Namun ketiga orang yang bergandengan tangan ini memang menimbulkan dampak tertentu pada dirinya. Setidaknya, dia tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan pada Yu Ying, langsung mengalahkan mereka. Di bawah tekanan kuatnya, ketiganya masih bertahan hingga akhir. Chen Chang memandang Ye Yuan dan menghela nafas sambil berkata, berikan jalan apa? Ye Yuan, waktu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap profesi, generasi baru melampaui generasi sebelumnya. Kekuatanmu sudah melampaui imajinasi. Bekerja keras. Ini adalah tanda surgawi alkimia, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tetua pavilion alkimia surgawi, sejajar dengan kita. Ini agak merugikanmu, tetapi identitas ini dapat memberimu kemudahan yang luar biasa. Saat dia berkata, Chen Chang menyerahkan sebuah token yang tampak seperti bertabur bintang, yang sangat dalam. Terima kasih, Saudara Chen. Ye Yuan menerima token itu dan menangkupkan tinjunya sambil berkata. Dua orang lainnya terdiam, jelas tidak bisa menerima hasil ini. Berita tentang Ye Yuan yang mengalahkan tiga tetua pavilion alkimia surgawi tersebar luas di dunia alkimia emas yang berkilau. Semua orang tahu bahwa Alchemy Celestial Pavilion menghasilkan seorang tetua yang sangat muda. Seluruh ibu kota kekaisaran emas besar yang berkilau praktis membicarakan masalah ini. Penatua Alchemy Celestial Pavilion yang berusia kira-kira 1000 tahun,
Ini benar-benar merupakan topik pembicaraan yang eksplosif, cukup untuk dikomentari oleh orang-orang ini selama beberapa tahun, bahkan beberapa dekade. Namun, yang membuat mereka semakin berdiskusi adalah rencana pertarungan Ye Yuan dengan Empyrean Bulu Berkibar. Jumlah tahun Empyrean Bulu Berkibar menjadi terkenal sudah tidak dapat diselidiki. Tapi kekuatannya benar-benar tidak diragukan lagi. Dewa Alkimia Bintang 7, ini adalah puncak yang tidak dapat diatasi. Apalagi Empyrean Bulu Berkibar bahkan merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara Dewa Alkimia Bintang 7. Bahkan jika Ye Yuan mengalahkan 3 pembangkit tenaga alkimia tingkat surgawi, tindakan ini masih melebih-lebihkan kemampuannya sendiri di mata mereka. Namun sayangnya, pertarungan ini tidak dipublikasikan. Mereka yang bisa menyaksikan pertempuran itu hanyalah para tetua dari Alchemy Celestial Pavilion. Ibu kota Kekaisaran Agung Emas berkilau dibangun di tepi pegunungan. Di Gunung Mimpi Awan, suara keras dan kabut melingkari sepanjang tahun, menjadi sangat elegan. Hanya saja tidak ada yang berani mendaki Gunung Mimpi Awan sama sekali. Karena mereka tahu bahwa Gunung Mimpi Awan adalah ladang dao milik Empyrean Bulu Berkibar. Sejak zaman kuno, hanya pusat kekuatan tingkat Empyrean yang bisa mendaki Gunung Mimpi Awan. Dan tujuan mereka sebagian besar adalah untuk meminta pil. Berkat Ye Yuan, selusin tetua Alchemy Celestial Pavilion mendaki Gunung Mimpi Awan hari ini. Di dalam aula kuno dan megah, tampak sangat kosong. Aroma obat yang samar tertinggal di udara, membuat orang merasa segar dan rileks. 2 petugas pengobatan kecil sedang mengipasi api kuali obat. Melihat Ye Yuan masuk, mata mereka menunjukkan sedikit rasa jijik. Bocah alkemis berpakaian ungu memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Kaulah yang ingin menantang guru. Tidak jauh lebih tua dari kami, benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." Bocah alkemis berbaju hijau berkata dengan ekspresi tidak ramah, Menang melawan para tetua Alchemy Celestial Pavilion dan kamu terbawa suasana. Mereka bukan apa-apa di hadapan guru." Para tetua Alchemy Celestial Pavilion di sampingnya memasang wajah canggung, tidak mampu lagi menjaga martabat mereka. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa menjaga harga diri mereka. Kedua bocah pengobatan kecil ini adalah murid garis keturunan langsung Empyrean Bulu Berkibar. Status mereka bahkan lebih tinggi dari mereka tidak berani kurang ajar. Tetapi mereka juga tahu bahwa kekuatan kedua bocah alkemis di depan mereka ini sungguh luar biasa. Jika seseorang meremehkan mereka karena usianya, maka mereka pasti akan menderita kerugian yang sangat besar. Tiba-tiba, mereka memikirkan orang aneh di samping mereka lagi, dan mereka benar-benar terdiam. Kedua bocah alkemis itu kuat karena mereka memiliki ahli Dewa Alkimia Bintang 7, tapi bagaimana dengan Ye Yuan? Ye Yuan berasal dari daerah kecil dan mengandalkan usahanya sendiri untuk berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Itu sungguh mengerikan. Ziyu, King Yun, jangan kasar. Saat semua orang merasa canggung, sesosok tubuh muncul. Ye Yuan melihat kedatangannya dan sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas. Ye Yuan jelas tahu bahwa orang di depannya adalah Empyrean Bulu Berkibar, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas, seolah ada lapisan kabut menutupi wajahnya. Seluruh pribadi Empyrean Bulu Berkibar seperti inkarnasi Dao, begitu cepat berlalu dan fana. Ini bukan pertama kalinya Ye Yuan melihat pusat kekuatan Empyrean. Dia bahkan telah membunuh pusat kekuatan Empyrean sebelumnya. Tapi itu terjadi di dalam dunia hutan abadi, Dao Surgawi hutan abadi menekan orang-orang itu dengan sangat kuat. Namun di dunia bentangan surga, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melakukan kontak dengan tokoh besar Empyrean. Itu benar-benar ilusi dan fana hingga ekstrim. Ketika Ziyu dan King Yun, kedua petugas pengobatan melihat bulu berkibar, ekspresi angkuh di wajah mereka segera menghilang. Hanya saja di mata mereka, masih ada rasa jijik terhadap Ye Yuan. Kami memberi hormat kepada Tuan Bulu Berkibar. Ketika sekelompok tetua surgawi alkimia melihat kedatangan tersebut, mereka segera membungkuk memberi hormat. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Bulu Berkibar, karena telah mengabulkan keinginanku." Plus, Bulu Berkibar mengukur Ye Yuan dan berkata, "Kamu sudah mencapai penyelesaian besar alam Dao." Ye Yuan dan kelompok tetua Alchemy Celestial Pavilion sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Empyrean Bulu Berkibar benar-benar bisa melihatnya hanya dengan sekali pandang. Alam Dao berbeda dari alam Dao bela diri, tidak dapat melihat sekilas. Selain itu, alam Dao sangat ilusi dan samar, orang biasa tidak dapat memperkirakannya sama sekali.
Tapi bulu berkibar benar-benar bisa melihatnya sekilas. Para tetua alchemy Celestial Pavilion semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Ye Yuan jelas merupakan pusat kekuatan alam Dao, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah pusat kekuatan alam Dao yang hebat. Alam Dao berbeda dari alam Dao beladiri, alam Dao tahap awal dan alam Dao penyelesaian akhir. Bahkan jika alkemis biasa bekerja keras sepanjang hidup mereka, mereka juga tidak dapat mencapainya. Bagi sebagian besar alkemis, penyelesaian besar alam Dao adalah kebalikannya. Tapi Ye Yuan benar-benar mencapai penyelesaian alam Dao di usia muda. Itu benar-benar tidak terpikirkan, dan mereka tidak berhak untuk tidak terkejut. Mengukur Ye Yuan sekali lagi, sosok Ye Yuan menjadi sangat kuat di mata mereka. Mungkinkah senior bulu berkibar telah mencapai alam leluhur? Jika itu benar-benar terjadi, junior ini terburu nafsu. Segera, Ye Yuan kembali gugup dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bulu berkibar tersenyum dan berkata, bagaimana alam leluhur bisa begitu mudah dicapai? Namun, Empyrean ini seharusnya tidak jauh dari sana. Adapun untuk melihat ranahmu, ketika kamu mencapai batas Empyrean ini, secara alami akan terlihat jelas dalam sekejap. Jadi begitu, Ye Yuan terlihat tenang di permukaan tetapi sebenarnya sangat terkejut di dalam hati. Makna dari kata-kata Empyrean bulu berkibar adalah bahwa alamnya hanya selangkah lagi dari alam leluhur. Dibandingkan dengan alam Dao, alam leluhur bahkan lebih kabur, dan bahkan lebih sulit untuk dipahami. Meskipun Ye Yuan sudah berada di tingkat alam Dao, dia masih belum memiliki petunjuk sedikit pun tentang alam leluhur. Mencapai penyelesaian besar alam Dao di usia muda, prospek masa depanmu tidak terbatas. Empyrean bulu berkibar berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Senior bulu berkibar terlalu baik, kata Ye Yuan. Hah, cukup bicaranya, karena kamu ingin menantangku, ayo kita mulai. Pil obatnya terserah kamu, kata bulu berkibar dengan dingin. Ye Yuan mengangguk, dia juga agak tidak bisa menahan diri lagi. Lawan seperti Empyrean bulu berkibar tidak bisa ditemui seenaknya. Dibandingkan dengan pusat kekuatan Empyrean, alkemis penyelesaian akhir alam Dao lebih sulit ditemui. Mengapa kita tidak menyempurnakan pil esensi 1000 kesengsaraan kekacauan? Saya ingin tahu apa yang dipikirkan senior bulu berkibar. Kata Ye Yuan. Pil esensi kekacauan 1000 kesengsaraan adalah pil obat tertinggi untuk 5 kultivator tubuh transformasi. Membuatnya cukup sulit, kamu yakin ingin memurnikannya? Kata Empyrean bulu berkibar. Ye Yuan mengangguk dan berkata, betul sekali. Klasifikasi pil obat hanyalah pembagian umum. Demikian pula dengan pil obat dengan tingkat kesulitan 9, secara alami tidak mungkin tingkat kesulitan pemurniannya sama persis. Sama seperti pil pengembalian mimpi hujan pembersihan yang Ye Yuan sempurnakan sebelumnya, tingkat kesulitannya hampir tidak terbayangkan. Tingkat kesulitan pemurnian pil esensi 1000 kesengsaraan ini sudah dianggap sangat tinggi di antara pil dewa tingkat 5 tingkat 9. Bagi Ye Yuan, yang menyempurnakan pil langit biru bulan matahari, pil pemulihan jantung giok yang indah, jenis pil obat yang umum terlihat ini tentu saja adalah yang paling cocok. Meskipun kekuatan Ye Yuan sangat kuat, dalam hal pengalaman memurnikan pil, dalam hal pemahaman terhadap khasiat obat dari obat-obatan roh, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Empyrean bulu berkibar yang telah hidup selama beberapa juta tahun. Pilihan ini tidak bijaksana bagi Ye Yuan. Empyrean bulu berkibar menganggukkan kepalanya. Menjentikkan lengan bajunya dengan megah, sebuah kuali obat muncul di depannya. Karena itu menyempurnakan pil dewa peringkat 5, Empyrean ini secara alami juga tidak akan memanfaatkanmu. Ini adalah kuali obat yang digunakan Empyrean ini ketika aku berada di alam dewa surgawi, namanya kuali Xuanlong, yang sudah tidak digunakan selama beberapa juta tahun. Jika kamu mengalahkan Empyrean ini akan memberikannya kepadamu, kata Empyrean bulu berkibar. Ye Yuan mengukur kuali Xuanlong di depannya. Gelombang undulasi yang dalam dan tak dapat dipahami terpancar darinya. Itu adalah harta langka di antara harta mistik dewa surgawi. Bagi dewa alkimia bintang 5, itu benar-benar merupakan harta karun yang mereka dambakan bahkan dalam tidur mereka. Tapi, ketika dua orang Ziyu dan King Yun melihat pemandangan ini, wajah mereka tercengang. Guru, murid ini telah memohon padamu selama 1000 tahun dan kamu tidak bersedia memberikan kuali Xuanlong kepadaku. Sekarang, kamu sebenarnya akan memberikannya kepada orang luar, kata Ziyu dengan ekspresi sedih. Kedua murid alkemis kecil ini jelas telah menerima bantuan dari Empyrean bulu berkibar, hingga benar-benar berani berbicara kepadanya seperti ini.
Tetapi seseorang juga dapat mengetahui dari ekspresinya bahwa kuali Xuanlong ini adalah kuali obat yang sangat bagus. Empyrean Bulu berkibar tersenyum dan berkata, tidak memberikan kepadamu adalah hal yang wajar karena kamu tidak layak mendapatkan kuali obat ini. Meski bagiku sudah tidak ada gunanya, Empyrean ini telah memeliharanya selama beberapa juta tahun. Spiritualitasnya telah lama melampaui harta mistik dewa surgawi biasa. Siapapun yang mewarisinya dan menggunakannya untuk memurnikan pil, secara alami juga mewakili wajah Empyrean ini. Kalian berdua masih jauh dari langkah ini. King Yun mengatupkan mulutnya dan berkata, saya tidak percaya bocah ini bisa menjadi tandingan guru. Empyrean Bulu berkibar melambaikan tangannya dan berkata, jangan bersikap tidak sopan, cepat siapkan obat-obatan roh. Kedua murid itu tidak berani membuang waktu, segera menyiapkan 2 set obat roh pil esensi 1000 kesengsaraan. Obat-obatan roh ini bernilai 1000 emas di luar, tetapi di Gunung Mimpi Awan, tentu saja tidak berarti apa-apa. Telapak tangan Empyrean Bulu berkibar melewatinya, sepertinya memiliki kekuatan magis. Obat-obatan roh itu benar-benar berubah menjadi titik cahaya, berkumpul menuju kuali Xuanlong. Pupil mata Ye Yuan mengecil, Empyrean Bulu berkibar sebenarnya langsung melewatkan segmen pemurnian embrio obat. Teknik ini sungguh tidak terbayangkan. Pupil mata dari para tetua alchemy Celestial Pavilion semuanya menyusut, jelas-jelas terkejut dengan pemandangan ini. Mereka juga dianggap sebagai alkemis yang sangat berpengalaman, status mereka sangat dihormati. Namun cara kerja adegan ini di depan mata mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Empyrean Bulu berkibar adalah eksistensi yang sangat misterius, tentu saja mustahil untuk memurnikan pil di depan wajah orang-orang ini. Bisa datang ke sini dan menonton hari ini berkat Ye Yuan. Hal ini juga memungkinkan mereka memperluas wawasan mereka. Ketika Ziyu dan King Yun melihat adegan ini, wajah mereka menunjukkan senyuman puas. Lihat itu, ini hanyalah puncak dari kekuatan guru. Bocah busuk ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, kata Ziyu. Bahkan jika dia berada di tahap penyelesaian alam Dao, dibandingkan dengan guru, dia juga sangat berbeda. Penyempurnaan pil tidak hanya bersaing di dunia nyata, kata King Yun. Tampaknya melihat tatapan aneh di mata Ye Yuan, Empyrean Bulu berkibar berkata sambil tersenyum. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan ini, maka reputasiku juga tidak layak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior Bulu berkibar sangat mengesankan, semua ini benar-benar memperluas wawasan junior. Selesai berbicara, tangan Ye Yuan seperti naga pengembara. Sekelompok api putih pucat muncul dari telapak tangannya, berubah menjadi 9 naga api. Di bawah kendali Ye Yuan, 9 naga api yang mirip makhluk hidup tiba-tiba menyelam ke dalam kuali obat di depannya. Kuali obat tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang nyaring, bergema di seluruh aula. Kuali obat Ye Yuan diperoleh di aula ekstrim ungu, kuali itu disebut kuali naga berkelana. Meskipun itu adalah harta mistik dewa surgawi juga, itu jauh lebih buruk daripada harta karun seperti kuali Xuanlong. Harta mistik dewa surgawi yang dipelihara oleh pusat kekuatan Empyrean selama beberapa juta tahun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benda biasa. Namun, kuali naga pengembara tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang di bawah kendali Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Obat-obatan roh terbang langsung ke kuali naga pengembara. Dua orang Ziyu dan King Yun langsung tertawa. Apakah dia tahu cara mengolah pil atau tidak? Bisakah membuang obat-obatan roh secara bersamaan seperti ini memurnikan pil obat? Bocah ini tidak di sini untuk bercandakan. Ziyu tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Hehehe, dia mencoba menggambar harimau tetapi berakhir dengan seekor anjing. Dia ingin mengikuti gerakan guru, tetapi dia juga tidak mengukur kemampuannya sendiri, bisakah dia mempelajarinya? King Yun juga tertawa dan berkata. Ketika para tetua alchemy Celestial Pavilion melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka juga menggelengkan kepala. Sepertinya Ye Yuan sombong dan angkuh. Temponya langsung diambil oleh Empyrean Bulu berkibar. Seni pengendalian api itu secara alami sangat hebat, tapi dia bahkan tidak bisa memurnikan embrio obat untuk memurnikan pil obat yang luar biasa. Hanya saja tak satu pun dari mereka menyadari ada sedikit cahaya aneh melintas di mata Empyrean Bulu berkibar. Cemerlang, benar-benar luar biasa. Teman kecil, hanya berdasarkan gerakan ini, kamu cukup untuk menjadi lawan Empyrean ini. Bulu berkibar mengeluarkan seruan yang jarang terjadi. Kata-katanya membuat wajah semua orang sedikit berubah. Senyuman dua orang Ziyu dan King Yun segera berubah menjadi kaku di wajah mereka.
Jelas sekali Ye Yuan bersikap ceroboh, jadi mengapa guru mereka memberikan penilaian yang begitu tinggi? Apakah langkah ini brilian? Mengapa mereka tidak tahu? Guru, bagaimana gerakannya disebut brilian? Melemparkan obat-obatan roh secara acak seperti ini dapat memurnikan embrio obat. Ziyu sangat bingung. Bulu berkibar tersenyum tipis dan berkata, kalian tidak bisa, tapi dia bisa. Jurus ini sangat brilian, tapi kalian tidak bisa mempelajarinya. Kata-kata Empyrean bulu berkibar membuat hati Ziyu dan yang lainnya bergetar. Teknik Ye Yuan jelas-jelas seperti kekacauan besar, jadi mengapa teknik itu menjadi sangat cemerlang? Langkahnya ini sepertinya kekacauan besar, tapi sebenarnya ada rencana yang sudah matang. Dia membuat kuali obat beroperasi sendiri dengan seni pengendalian api yang sangat brilian. Selama obat-obatan roh ini memasuki kuali obat, obat-obatan tersebut akan secara otomatis diekstraksi sampai api ilahi dan kuali obat dikendalikan, ditempa, dan dibentuk menjadi embrio obat. Tentu saja, ingin melakukan langkah ini, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk memahami khasiat obat dari obat-obatan roh, teknik pengendalian api, dan kuali obat. Persyaratan ini hampir ketat, orang biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Empyrean bulu berkibar berbicara dengan percaya diri dan tenang, tetapi semua orang terkejut ketika mendengarnya. Otomatis beroperasi untuk mengekstraksi embrio obat. Bagaimana ini mungkin? Chen Yu berkata dengan kaget dan ngeri. Dia sendiri adalah pusat kekuatan alam Dao dan tentu saja tahu betapa sulitnya ini. Empyrean bulu berkibar berkata dengan dingin, tidak ada yang mustahil, kalian tidak bisa karena keahlian kalian tidak sesuai standar. Seni pengendalian api Ye Yuan telah mencapai keagungan, dan bahkan Empyrean ini tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menang melawannya. Suara udara dingin yang tersebar bergema di aula. Betapa menakutkannya seni pengendalian api Empyrean bulu berkibar, mereka sama sekali tidak dapat membayangkannya. Namun dia mengatakan bahwa teknik pengendalian api yang dimiliki Ye Yuan tidak kalah dengan dia. Betapa menakutkannya ini. Perlu diketahui, Empyrean bulu berkibar adalah monster tua yang telah hidup beberapa juta tahun. Memiliki teknik pengendalian api yang mendalam bukanlah hal yang aneh. Tapi Ye Yuan, usianya baru sekitar 1000 tahun. Ziyu dan King Yun, dua orang ini tidak lagi berani berbicara, wajah mereka sangat jelek di sampingnya. Keduanya bahkan jauh lebih tua dari Ye Yuan. Namun dalam hal teknik pengendalian api, mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu Ye Yuan. Meskipun guru sangat menyayangi mereka, dia belum pernah memberi mereka penilaian setinggi ini sebelumnya. Huff. Aku sudah menunjukkan kemampuanku di depan senior bulu berkibar, kata Ye Yuan. Bulu berkibar berkata dengan dingin, kamu dan aku mengetahuinya dengan baik, jadi mengapa kita perlu mengatakan hal seperti itu? Selanjutnya, Empyrean ini tidak akan menahan diri lagi. Teknik alkimia Empyrean ini adalah seni wahyu surgawi jiwa yang aku ciptakan sendiri. Kamu harus berhati-hati. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, seni bintang surgawi kekacauan, tolong beri petunjuk. Pandangan aneh melintas di mata Empyrean bulu berkibar, berpikir dalam hati, seni bintang surgawi kekacauan, apakah itu disengaja atau tidak? Kata, kekacauan, bukanlah kata yang berani digunakan oleh siapapun. Namun segera, Empyrean bulu berkibar mengekang pikirannya, seluruh dirinya menjadi tenang. Aura Dao yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata mulai memenuhi udara di aula. Seutas benang api sehalus sutra perlahan mengalir ke kuali Xuanlong seperti aliran sungai. Ada keanggunan dan ketenangan malam yang sunyi. Pupil mata Ye Yuan mengecil, ia sadar sepenuhnya bahwa ia bertemu dengan seorang ahli. Menyempurnakan pil dewa peringkat 5, dia belum pernah menghadapi tekanan sebesar itu sebelumnya. Ye Yuan tidak berani lalai, seni bintang surgawi kekacauan berputar. Aura yang sangat dalam menyebar dari tubuh Ye Yuan. Dua aura bertabrakan dengan sengit. Pikiran Ye Yuan terkejut dan hampir lemas. Sungguh kekuatan tumbukan yang sangat kuat. Ye Yuan merasa itu seperti beban gunung Tai yang menimpanya, kuat dan tak terhentikan. Pertarungan alkimia sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, betapa dahsyatnya dampaknya, itu tidak mampu mengguncangnya sedikitpun. Tapi kali ini, Ye Yuan benar-benar merasa dia tidak mampu menghadapi lawannya. Aura semacam ini bukanlah tekanan dari seorang Empyrean, tetapi aura yang terbentuk dari pemurnian pil obat. Karena keterbatasan pil dewa peringkat 5, tidak peduli seberapa besar kekuatan Anda hanya dapat mendorong pil dewa peringkat 5 hingga batasnya dan tidak akan melampaui cakupan pil dewa peringkat 5. Hanya saja kekuatan sang alkemis,
aura yang dikeluarkan sama sekali berbeda. Ki yang kuat bisa melonjak ke awan, memicu kekuatan langit dan bumi. Yang lemah hanya bisa bertahan, dan seterusnya. Saat ini, setelah aura pil obat dari Empyrean bulu berkibar dan Ye Yuan bertabrakan dengan sengit, mereka berubah menjadi dua naga besar, berputar ke atas, bergegas menuju awan. Momentum yang mengesankan itu bisa dikatakan mengagetkan langit dan mengguncang bumi. Pada saat ini, Ziyu dan King Yun tidak lagi berani berbicara untuk mengejek Ye Yuan. Meskipun aura pil obat Ye Yuan lebih lemah dibandingkan Empyrean bulu berkibar, kekuatan momentumnya yang luar biasa membuat lidah orang-orang keluh. Keributan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh kekuatan mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa guru ingin bertarung dalam alkimia dengan alam dewa surgawi kecil yang bertubuh alam Empyrean. Ye Yuan memang memiliki kualifikasi ini. Di sisi lain, para tetua alchemy Celestial Pavilion semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Terutama 3 orang tetua yang pernah bertukar kekuatan Dao dengan Ye Yuan sebelumnya. Mereka bahkan lebih terkejut lagi di dalam hati mereka. Ternyata ini adalah kekuatan penuh Ye Yuan. Saat dia bertarung dalam alkimia dengan kita, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Kata Chen Yu dengan kulit pucat. Chen Chang juga mengangguk perlahan dan berkata, penyelesaian besar alam Dao. Ini adalah kekuatan penyelesaian besar alam Dao. Orang seperti kita tidak bisa membayangkannya sama sekali. Xiao Zhen menghela nafas secara emosional dan berkata, tidak heran dia berani mengoceh liar, ingin menantang Tuan Bulu Berkibar. Kita, manusia fana, tidak dapat membangkitkan minatnya sama sekali. Bakat anak laki-laki ini benar-benar menakutkan, karena sudah mencapai penyelesaian alam Dao di usia muda. Setelah ratusan juta tahun berlalu, dunia surga mungkin akan menghasilkan leluhur pengobatan yang lain. Ketika semua orang mendengarnya, mereka terkejut. Dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya satu leluhur pengobatan yang muncul. Meskipun ras iblis menghasilkan imam besar leluhur suci, imam besar leluhur suci masih sedikit lebih buruk dibandingkan dengan leluhur pengobatan. Namun usia Ye Yuan menentukan potensi masa depannya. Siapa yang dapat mengatakan bahwa ia tidak dapat mencapai batasan leluhur pengobatan di masa depan? Saat mereka berbicara, aura Empyrean bulu berkibar dan Ye Yuan semakin kuat. Penyempurnaan pil juga mencapai tingkat yang sangat panas. Naga ungu ilusi melesat ke langit, langsung menembus batasan aula besar, menuju cakrawala. Pihak Ye Yuan juga tidak menyerah untuk menjadi pemain kedua. Seekor naga ganas juga naik ke langit, mengejar naga ungu dengan sangat cepat. Dua naga raksasa ilusi sedang bertarung hebat di cakrawala, keributan semakin kuat dan intens. Ibu kota Kekaisaran Emas Agung yang berkilau saat ini, warna langit benar-benar redup. Langit cerah yang semula membentang ribuan mil kini sedang diguyur awan hujan halus. Semua seniman bela diri di kota tertarik oleh dua naga besar yang berada jauh di langit. Fenomena ini datang dari Gunung Mimpi Awan, mendengar bahwa tetua alchemy Celestial Pavilion yang baru diangkat menantang Empyrean bulu berkibar. Mungkinkah mereka bertarung dalam alkimia? Aku mendengar bahwa api ilahi Empyrean bulu berkibar adalah api naga sejati sayap ungu. Naga besar berwarna ungu itu kemungkinan besar disebabkan oleh Empyrean bulu berkibarkan. Lalu naga besar lainnya adalah Ye Yuan. Benar-benar gila, penatua Ye Yuan hanyalah dewa alkimia bintang 5, dia benar-benar bisa bertarung dengan Empyrean bulu berkibar, dewa alkimia bintang 7 ini, sampai mereka seimbang. Keributan yang disebabkan oleh Ye Yuan dan Empyrean bulu berkibar bertarung dalam alkimia terlalu besar, sulit bagi seluruh seniman bela diri kota untuk tidak khawatir meskipun mereka tidak mau. Hanya saja pada saat ini, yang membuat mereka terkejut bukanlah seberapa kuat kekuatan Empyrean bulu berkibar, namun dewa alkimia bintang 5 benar-benar bisa bertarung dengan dewa alkimia bintang 7 hingga mereka terjebak dalam pertarungan. Dewa alkimia bintang 5 sebenarnya bisa menyebabkan fenomena seperti itu. Kekuatan Ye Yuan sudah jauh melampaui imajinasi orang-orang. Tepat pada saat ini, dua naga besar di langit bertabrakan dengan sengit. Energi spiritual surga yang dibangkitkan oleh dua naga raksasa itu langsung memicu gelombang besar. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh seolah akhir dunia telah tiba. Sambaran petir yang terbungkus dalam tekanan mengerikan menyerbu ke Gunung Mimpi Awan, mendarat di dalam aula. Aura alkimia Dao diikuti oleh kilat menghantam aula. Wajah Empyrean bulu berkibar dan Ye Yuan berubah pada saat yang sama, segel di tangan mereka berubah dengan cepat dan tidak menentu seperti awan.
Petir yang mengerikan itu sebenarnya dipandu ke dalam kuali obat oleh Empirean bulu berkibar dan Ye Yuan. Segera, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tanpa henti di kuali Xuanlong dan kuali naga berkelana, tampak membuat kehebohan. Mereka benar-benar memanggil kesengsaraan pil. Chen Chang berseru kaget. Sebagai alkemis, mereka paham betapa mengerikannya tingkat kesengsaraan pil ini. Kenyataannya, ketika setiap alkemis menghadapi kesengsaraan pil, mereka akan merespons dengan hati-hati, takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Tapi kedua orang ini sebenarnya menggunakan kesengsaraan pil untuk menempa pil obat. Jika itu adalah pil obat, baiklah, mereka berdua sebenarnya takut kesengsaraan pil tidak mencukupi dan mati-matian bersaing untuk kesengsaraan pil. Keduanya benar-benar gila. Kelompok tetua alchemy Celestial Pavilion melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut dan tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Itu hanya untuk melihat sambaran petir memasuki kuali obat. Gelombang energi di dalam kuali obat menjadi semakin kuat, benar-benar menunjukkan pemandangan kehilangan kendali. Kuali naga pengembara milik Ye Yuan mulai retak. Ekspresi Chen Chang berubah dan dia berkata, sudah berakhir. Energi pil kesusahan ini terlalu mengerikan, kuali obat Ye Yuan sudah hampir tidak tahan lagi. Satu kesalahan saja maka tungku akan meledak. Ketika dua orang Ziyu dan King Yun melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka memperlihatkan ekspresi ekstasi yang liar. Hahaha, bocah nakal ini pasti kalah. Bahkan tidak bisa mengendalikan kuali obat, memurnikan pil obat apa. King Yun tertawa keras saat dia berkata. Tapi para tetua alchemy Celestial Pavilion itu terdiam. Mereka tahu bahwa meskipun tungku Ye Yuan meledak, itu juga bukan karena kurangnya keterampilan. Meskipun Empirean bulu berkibar hanya menggunakan harta mistik Dewa Surgawi, harta mistik Dewa Surgawi ini dipelihara olehnya selama beberapa juta tahun. Daya dukungnya sama sekali tidak sebanding dengan kuali naga pengembara milik Ye Yuan. Aura yang dipicu oleh pil pemurnian kedua orang ini praktis sudah mencapai batas pil dewa peringkat 5. Jadi kesengsaraan pil yang dijatuhkan juga tidak dapat ditahan oleh kuali obat biasa. Meskipun kuali naga pengembara cukup bagus, namun jelas lebih buruk dalam menangani energi mengerikan tersebut. Namun, Ye Yuan tidak berniat menyerah. Dia masih mengendalikan kuali obat dengan perhatian penuh, menyempurnakan pil obat. Kedua naga besar itu masih berjuang, kesengsaraan pil terus-menerus dituangkan ke dalam kuali obat. Retakan di kuali naga pengembara menjadi semakin serius, retakan di atasnya juga menjadi semakin banyak. King Yun sudah lama menunggu tungku meledak. Namun waktu yang sangat lama telah berlalu dan kuali naga pengembara masih belum menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kuali obatnya jelas telah mencapai batas yang dapat ditanggungnya sejak lama, tapi mengapa belum meledak? King Yun berkata dengan muram. Tubuh kuali-kuali naga pengembara sudah terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil. Secara praktis dapat dikatakan bahwa itu telah hancur. Secara logika, tungku tersebut seharusnya sudah lama meledak, namun tetap menolak untuk meledak. Chen Chang berkata, kuali obatnya memang telah mencapai batasnya sejak lama, tapi Ye Yuan mengandalkan kekuatan dao besar dan dengan paksa mempertahankan kuali obatnya. Kontrolnya atas kuali obat telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ziyu dan King Yun bertukar pandang, terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ini masih pertama kalinya mereka melihat bahwa kendali seseorang atas kuali obat bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dicapai oleh orang-orang? Jauh di atas langit, seekor naga ungu dan putih, dua naga besar, melancarkan konfrontasi sengit, momentum yang mengesankan semakin kuat. Tiba-tiba, setelah dua naga besar itu bertabrakan dengan sengit, mereka hancur berkeping-keping. Kedua naga besar ilusi itu berubah menjadi titik cahaya. Dan pada saat ini, pikiran Empirean bulu berkibar dan Ye Yuan menjadi lebih gesit seiring keberuntungan datang, tiba-tiba membuka kedua matanya. Dua aura yang awalnya berlawanan secara diametris sebenarnya mulai menyatu dalam harmoni yang sempurna. Aura Ye Yuan berangsur-angsur menyatu menjadi aura Empirean bulu berkibar, sementara aura Empirean bulu berkibar juga perlahan menyatu ke dalam aura Ye Yuan. Sepertinya kedua pil obat itu akan menyatu. Ketika sekelompok tetua melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk saling bertukar pandang karena mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bukankah mereka bertarung dalam alkimia? Mengapa ketika mereka bertarung sampai akhir, spanduk diturunkan dan genderang dibungkam, berjabat tangan dan mengubur kapak? Kata Chen Yu dengan tatapan bingung. Situasi macam apa ini? Chen Chang juga ragu saat dia bertanya.
Kedua aura itu seperti dua sungai yang bertemu, akhirnya menyatu menjadi laut. Segera, kedua aura itu digabungkan menjadi satu. Gelombang udara menyebar dengan dua orang sebagai pusatnya, segera mengirim sekelompok tetua terbang keluar. Kuali obat kedua orang itu secara praktis mengeluarkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang bersamaan. Tepat pada saat ini, Empyrean bulu berkibar dan Ye Yuan berteriak keras pada saat yang bersamaan. Aura kekerasan itu, energi yang tak terhitung jumlahnya, terkumpul dalam sekejap, memasuki dua kuali obat. Kondensasi pil berhasil. Hahaha, terasa luar biasa. Tawa hangat Empyrean bulu berkibar bergema di aula besar. Memang benar, entah sudah berapa tahun sejak Empyrean bulu berkibar melakukan pertarungan yang memuaskan. Sebagai talenta luar biasa di antara Dewa Alkimia Bintang 7, tidak banyak orang yang bisa menjadi tandingan Empyrean bulu berkibar sama sekali. Ye Yuan sedang mencari lawan yang bisa menandingi kekuatannya, jadi bukankah dia juga sama? Pertarungan ini sesuai dengan isi hatinya. Dengan keberhasilan kondensasi pil, kuali naga pengembara akhirnya tidak bisa bertahan lagi, hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan bubuk halus. Dapat dilihat dari betapa mengerikannya kesengsaraan pil yang disebabkan oleh dua orang sebelumnya, hingga benar-benar mengubah harta mistik Dewa Surgawi menjadi debu. Ye Yuan bergerak seperti kilat, menyimpan pil obat ke dalam botol kecil yang sudah disiapkan sejak lama. Selesai dengan semua ini, Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Empyrean bulu berkibar, "Selamat, senior bulu berkibar." Empyrean bulu berkibar jelas sedang dalam suasana hati yang baik saat dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas ucapan selamatmu. Tanpamu, orang tua ini juga tidak akan bisa mengambil langkah ini." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Wilayah senior bulu berkibar sudah ada. Anda hanya kekurangan kesempatan. Kini, kesuksesan datang ketika kondisinya sudah matang." Ucapan selamat hanyalah hiasan kecil di sulaman. Empyrean bulu berkibar mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, menyingkirkan pil obat. Kemudian, dia mendorong dengan ringan, mendorong Kuali Xuanlong ke depan Ye Yuan. Kuali Xuanlong ini telah mengikuti lelaki tua ini selama beberapa juta tahun. Bertemu denganmu hari ini, kamu pasti tidak akan merusak reputasinya. Aku akan memberikannya padamu, kata Empyrean bulu berkibar sambil tersenyum. Ye Yuan juga tidak sopan, langsung menyimpan Kuali Xuanlong dan berkata dengan tangan terkatup, "Terima kasih, senior bulu berkibar." Dengan pertarungan alkimia, Ye Yuan secara alami tahu tentang kehebatan Kuali Xuanlong. Di bawah kesengsaraan pil yang mengerikan itu, Kuali Xuanlong sebenarnya tidak terluka, ini bisa dilihat secara sekilas. Jauh di sana, ketika semua orang mendengar percakapan kedua orang itu, mereka masing-masing terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Untuk apa ucapan selamat Ye Yuan? Tentu saja mereka sadari. Terutama dua orang Ziyu dan King Yun, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar, hampir melompat ke dalam kebahagiaan. "Guru, Anda memahaminya." Ziyu berkata dengan agak tidak jelas. Empyrean bulu berkibar mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Mulai hari ini, guru akan memulai pengasingan tertutup. Jadi kalian semua jangan ganggu aku. Mulai hari ini, Ye Yuan akan menjadi ketua Paviliun Alkimia Surgawi. Kalian semua harus menunjukkan etiket terhadap senior, mengerti?" Semua orang dilanda rasa takut, semua menundukkan kepala memberi hormat sambil berkata, "Kami mematuhi keputusan Dharma Tuan bulu berkibar." Selesai berbicara, sosok Empyrean bulu berkibar bergerak, segera menghilang dari aula besar. Kelompok tetua alchemy Celestial Pavilion saling bertukar pandang, seperti tersesat di awan dan kabut. Pertarungan ini, siapa yang menang? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a